Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga diberi nikmat sehat selalu. Setelah musim kemarau yang cukup panjang, kali ini saya pengen share pengalaman pribadi terkait efek stres air pada tanaman koleksi pribadi. Sebelum musim hujan tiba ataupun adanya air yang mencukupi, saya sengaja membuat tanaman ini kekurangan air. Durasi penyiraman hanya seminggu sekali hingga banyak daun rontok, dan tentunya diberi pupuk yang banyak mengandung fosfor dan kalium ya, untuk memicu pembungaan. Perlakuan ini terus saya lakukan selama 2 bulanan. Dan perlakuan ini saya lakukan hanya pada pohon yang sudah saya anggap cukup dewasa, dilihat dari batangnya dan daunnya yang lumayan besar. Setelahnya baru saya rutin siram air sampai jenuh, dan rutin tiap hari disiram air. Dan keluarlah banyak bunga, dan pas juga musim hujan sudah tiba. Bunganya muncul bersamaan dengan daun-daun muda pada tanaman ini. Koleksi ini termasuk tabula pot ya, tanaman buah dalam pot. Jadi kami tanam di planter bag, dan atas medianya kami tutupi dengan batang-batang kering maupun dedaunan untuk mengurangi penguapan ekstrim. Dan untuk sumber fosfor kaliumnya kita kasih MKP ataupun buah-buah yang sudah kita busukkan. Untuk jenis tanaman ini, pada tunas-tunas muda yang tumbuh harus kita perhatikan lebih, karena biasanya muncul tuh hama-hama kecil kayak gini nih. Apa itu coklat-coklat? Kotoran burung kah? Well, bukan kawan, itu ulat yang biasa menyerang daun tanaman ini. Ini sudah mulai menyerang dan saya terlambat menangani beberapa hari. Telurnya sudah menetas menjadi ulat-ulat kecil. Namun mungkin beberapa masih ada kali kalau kita cari telur-telur yang harus kita basmi. Untuk telur-telur atau calon ulat itu biasanya sembunyi di balik-balik daun muda. Kalau diperhatikan, nah ini contohnya, ada telur putih bulat, ini telur bakal ulat ya. Jadi kalau kawan-kawan nyari, biasanya memang kupu-kupu meletakkan telurnya itu di balik daun-daun yang ranum gitu ya. Wah, banyak ulat. Pasti nggak pakai obat insektisida ya? Ketahuan ya, kita emang belum pernah pakai obat insektisida. Adapun insektisida alami seperti daun nimba di sekitar sini susah didapatnya. Dan kalau bawang putih yang dibenci serangga itu pun baru mahal. Alasan doang. Nah, ini malah udah ada ulat yang lumayan gede, udah terlambat beberapa hari. Hama seperti ini mau nggak mau harus kita singkirkan dulu dari koleksi tanaman kita. Cara nyingkirkannya seperti apa? Ya manual aja, pakai cutek. Nah, kita cutek telurnya satu-satu, kita hilangkan dari daun-daun itu tadi supaya rontok dan tidak ada di daun. Kita coba hilangkan satu-satu, mulai dari telur ataupun ulat yang ada di daunnya. Kelihatan melelahkan, tapi ternyata sebenarnya mengasihkan kok. Jadi walaupun judulnya stres air, tapi jangan jadi stres pikiran ya. Nah, ini beberapa minggu setelahnya kita berhasil menyelamatkan tanaman ini. Jadi ini buahnya udah terlihat walaupun belum besar. Kalau sudah musim penghujan seperti ini, intensitas penyiraman sudah bisa kita kurangi karena sudah terwakili oleh hujan itu sendiri ya. Ini buah yang selamat sedikit karena kena angin hujan kemarin,
bunganya pada rontok sehingga yang jadi buah hanya beberapa saja. Kalau dalam fase seperti ini biasanya saya coba untuk memastikan kecukupan nutrisi, salah satunya kalium terpenuhi sehingga tidak rontok dan buahnya nanti manis ya. Oh iya, tanaman kita ini kita letakkan di outdoor ya, jadi kalau hujan pasti kena air hujan. Air hujan itu sendiri biasanya banyak mengandung nitrogen sehingga saya tidak perlu menambahkan pupuk yang mengandung nitrogen. Kalau daunnya sudah mulai tua kayak gini biasanya ulat sudah nggak mau muncul ya, jadi tidak ada perawatan khusus untuk hama ulat itu sendiri. Tanaman ini sebenarnya jenisnya adalah pamelo, tapi bakal buahnya yang masih kecil ini kalau diamat-amati kok bentuknya nggak bulat ya, malah kayak alpukat ya. Jadi pada intinya stres air cukup efektif menurut saya pribadi untuk membungakan ataupun membuahkan tanaman, terutama untuk tipe-tipe pamelo, jeruk. Seperti contoh satu lagi koleksi kita yang satu ini sama tanaman sudah kita perlakukan stres air dan ini sudah mulai berbunga dari batang yang satu ini. Kalau ini bentuk bunganya berbeda ya dengan yang tadi, ini putih, bunganya nggak kelihatan ya, dan ini di ketiak batang daunnya ada duri-duri, ukuran durinya cukup besar, dan ini bunga limau ya. Sedangkan untuk jalur yang lain, batang yang lain masih satu pohon yang sama, dahan yang lain ini berbunga juga, putihnya tapi menonjol bunganya. Nah, bisa terlihat kan ya, jadi bunganya berbeda dengan bunga yang satunya, dan di ketiak dahannya ini tidak ada duri. Ini jenisnya beda. Kalau yang ini jeruk yang dimakan, jeruk keprok, itu salah satu jeruknya terlihat kan ya, yang udah besar. Jadi akibat terapi stres air dan tentunya diimbangi dengan nutrisi yang cukup, untuk tanaman jeruk dan sejenisnya sangat efektif ya untuk membungakan atau membuahkan. Ini bisa terlihat mau di jeruk yang tadi jenis pamelo, mau di jeruk yang keprok atau yang limau bisa berbunga ya. Dan sebenarnya ini masih ada satu varian lagi di pohon ini. Ini di batang ini ada satu yang saya sambung pucuk. Ini sayangnya belum berhasil ya. Jadi sambung pucuknya sudah melekat tapi belum keluar tunas. Yang keluar ini tunas malah dari tunas batang limaunya, batang indukan. Jadi karena batang indukan limaunya kita nggak terlalu butuh, kita putus saja. Sekian dulu ya kawan, semoga konten kali ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Apabila menyukai konten seperti ini, mohon bisa dibantu like, share, dan subscribe ya kawan, channel Kelakuan Kawan Kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.